seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu pada acara Renungan Sehat hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur segala kasih, anugerah yang telah kami terima, sehingga kami bisa bertemu kembali pada Renungan Sehat pada hari ini. Kami mohon kasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang menolong kami, menyertai kami, berkata-kata kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami bisa memahami, mengerti, sehingga firman ini menjadi teladan dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan sesuai yang Tuhan kehendaki, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tapi berguna untuk kemuliaan Bapa di surga. Bapa di surga yang menyertai kami sampai selesai renungan ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini saya berikan judul kehidupan yang berbuah. Kita baca di Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan salah satu pokok ajaran Tuhan Yesus yang harus kita pahami secara utuh dan kita dalami, supaya kehidupan kita semakin dewasa, semakin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Silakan nanti Bapak Ibu membaca sampai ayat yang ke-8, karena ini adalah ajaran Tuhan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Jadi ayat-ayat ini saling berkaitan. Sesuai tadi judul yang saya berikan pada renungan kita hari ini, kehidupan yang berbuah. Ada 3 hal yang menjadi pokok renungan kita. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan yang berbuah seperti yang Tuhan kehendaki.
Yang kedua nanti adalah bagaimana kita dapat berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, buah apa yang kita hasilkan yang berkenan kepada Tuhan, yang berguna untuk kemuliaan-Nya. Yang pertama kita renungkan tadi kehidupan yang berbuah seperti yang Tuhan kehendaki. Tadi pada ayat yang 1 kita telah membaca, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di sini Tuhan diibaratkan sebagai seorang pengusaha. Jadi kalau selama ini kita lebih banyak mengenal Tuhan penuh dengan anugerah, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih setia, penuh dengan berkat. Tetapi pada renungan kita hari ini, kita lihat sisi Tuhan dari yang lainnya. Tuhan adalah sebagai seorang pengusaha. Jadi konsep penuh anugerah dan konsep pengusaha dua hal yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Penuh dengan anugerah, yaitu artinya kita diberikan dengan cuma-cuma tanpa ada syarat untuk dikembalikan. Ini pun harus dipahami dengan utuh dan mendalam. Kalau pemahaman kita dangkal dan hanya di permukaannya saja, ini pun tidak akan membawa iman kita semakin dewasa. Tetapi pokok renungan kita adalah pada saat ini adalah Tuhan sebagai seorang pengusaha. Kita tahu bahwa seorang pengusaha dia mengharapkan apa yang ditanamkan, apa yang diinvestasikan itu harus kembali. Kalau dia tanamkan 1, harus kembali 2. Tanamkan 2 kembali 4, 4 kembali 8. Itulah sisi pengusaha Tuhan. Seperti kita baca di perumpamaan Tuhan Yesus tentang talenta. Ada Tuhan memanggil hamba-hambanya dan membagikan talenta. Ada yang dikasihkan 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Yang 2 dan 5 talenta bisa mengembangkan usahanya. 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Apa kata tuannya? Inilah hambaku yang baik. Silakan masuk di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi yang mereka lakukan berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang 1 talenta, dia kembalikan 1. Kita catat itu tidak hilang. Imbas. Tetapi apakah Tuhan berkenan? Tuhan tidak berkenan. Kata Tuhan, kalau kita baca perumpamaan tentang talenta itu, kata Tuhan, campakkanlah hamba ini yang jahat dan malas ke dalam tempat yang penuh kegelapan. Di situ terdapat ratap dan kerta gigi. Jadi Tuhan tidak berkenan. Pada ayat yang kedua tadi yang sudah kita renungkan, sudah kita baca, di situ juga kelihatan sekali sisi pengusaha Tuhan sangat menonjol. Dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang tidak berbuah dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Sudah berbuah, Tuhan juga masih bersihkan. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya kita jangan puas pada level tertentu. Kita harus terus meningkatkan pada level yang lebih tinggi. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita lebih banyak berbuah. Sehingga proses Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Proses Tuhan itu adalah untuk membersihkan kita. Apa yang kita alami, penderitaan, kesukaran atau masalah-masalah hidup,
akan dipakai oleh Tuhan untuk membersihkan kita, untuk menguji kita, supaya kita berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Jangan kita nanti bertanya, saya ini sudah melayani 10 tahun, bahkan 20 tahun, tetapi mengapa Tuhan masih mengizinkan kita untuk mengalami berbagai kesukaran hidup, penderitaan hidup, masalah-masalah, bahkan penyakit sekalipun. Itu adalah ujian dari Tuhan untuk membersihkan kita, supaya hidup kita semakin bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Ya, jadi kita harus meresponi, harus kita bersyukur apa yang kita alami. Sejujurnya melalui penderitaan, kesukaran yang kita hadapi, iman kita akan semakin bertumbuh daripada kita mengalami kesuksesan dalam hidup ini. Itu sebabnya kalau kita baca di kisah Ayub, ya, Ayub ini seperti kita ketahui adalah seorang yang sangat saleh kehidupannya, sangat kaya, berhasil, sukses, mempunyai keluarga yang bahagia. Tapi pada suatu titik Tuhan mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, kesukaran dalam hidup. Semua kekayaannya ludes, hilang seketika. Pada awalnya Ayub tidak memahami mengapa Tuhan izinkan dalam kehidupannya. Tapi kalau kita baca Ayub pada pasal-pasal terakhir, apa katanya? Ayub mengatakan bahwa Tuhan menguji kehidupannya. Seperti emas, ya, diuji. Untuk mendapatkan emas yang murni harus dibakar di dalam api untuk memisahkan emas itu dari mineral-mineral yang tidak dibutuhkan, yang tidak perlu, atau kotoran-kotoran, supaya kita bisa menemukan emas yang murni. Atau diibaratkan, tanpa ada goncangan, kita belum mengetahui apakah bangunan itu kuat, kokoh, atau tidak, dibangun di atas pasir. Demikian juga kehidupan kita. Kita belum mengetahui apakah kita ini sudah berkenan kepada Tuhan atau belum, sebelum kita menghadapi berbagai penderitaan. Jadi kita harus meresponi, bersyukur kalau kita menghadapi penderitaan. Apapun persoalan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita renungkan sesuai dengan bacaan kita pada hari ini, bagaimana kita bisa bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak buah. Nah, kita baca di ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicapakan ke dalam api lalu dibakar. Sangat jelas dan tegas sekali, syarat kita bisa bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang banyak adalah tinggal di dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ini sangat penting sekali. Kalau kita baca tadi ayat 4, 5, 6, dan 7, ada 4 kali disebutkan oleh Tuhan Yesus sendiri, tinggallah di dalam aku. Itu adalah syarat utama kita bisa berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting itu selalu menempel pada pokoknya. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokoknya, maka ranting itu tidak akan berbuah. Apa yang dikatakan tadi pada ayat ke-6, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi di sini
kita bukan sekedar sekedar dekat atau sekedar melekat ya kepada pokok anggur, ya, melekat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Baru kita bisa bertumbuh. Iman kita semakin dewasa dan menghasilkan buah yang banyak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa diilustrasikan sederhana seperti ikan di dalam kolam. Kalau ikan itu tetap di dalam habitatnya, di dalam kolam, ikan tersebut akan bertumbuh dan berkembang. Tetapi kalau ikan itu akan melompat keluar, walaupun dekat sekali dengan kolamnya, ikan itu akan mati. Demikian juga kita, manusia rohani kita akan mati kalau kita tidak benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita hanya sekedar menempel atau sekedar dekat dengan Tuhan, kita tidak akan berbuah. Dekat dengan tunggal, dekat dengan tinggal itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi suatu parameter kehidupan kita, apakah kita sudah berbuah atau belum, itu bisa dilihat. Bisa ditujukan oleh apakah kita sudah berbuah atau belum. Kalau kita sudah berbuah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, maka kita sudah ada tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita belum tinggal di dalam Tuhan, berarti kita belum berbuah. Jadi Kristen yang sejati itu berbuah, menghasilkan buah yang banyak. Jadi kita harus memastikan dulu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan bukan hanya pada ibadah-ibadah tertentu saja. Misalnya kita ibadah pada hari Minggu, ya hanya 2 jam, atau ibadah-ibadah persekutuan. Tetapi urusan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan adalah seluruh hidup kita. Dimanapun kita berada, kapanpun, apapun yang kita lakukan, selalu kita harus tetap menempel pada Tuhan. Ada di dalam Tuhan. Artinya bahwa kita jangan sampai keluar dari hadirat Tuhan. Kita pastikan kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, maka kita tidak akan bertumbuh. Kita harus memastikan kita bukan hanya sekedar dekat, tetapi sekedar melekat, tetapi kita harus berada benar-benar di hadapan Tuhan. Kita juga harus hati-hati dalam hal ini, dalam setiap kehidupan kita. Karena kuasa kegelapan juga sering mencoba kita untuk menyeret kita keluar dari hadirat Tuhan. Ya, persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui dengan keinginan-keinginan kita, daging kita. Justru itu kodrat-kodrat dosa, kodrat-kodrat daging yang masih ada dalam kita harus kita tanggalkan terus-menerus. Kita harus mengenakan yang namanya kodrat Kristus. Kodrat ilahi harus ada di dalam hidup kita sehingga kita bisa tetap di dalam kehadiran Tuhan. Kita selalu bersekutu kepada Tuhan. Melalui apa? Kita harus ada ketekunan, ada kesetiaan, setia kita berdoa. Kita harus setia membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Seandainya pun kita sedang berada bukan di lingkungan gereja, misalnya kita sedang bekerja di mana saja, kita harus ada penghayatan bahwa kita selalu ada di hadirat Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Seperti ranting tadi selalu melekat dengan pokok anggurnya, tidak boleh lepas. Kita lepas, kita tidak akan berbuah. Jadi kita tetap fokus ya bahwa kita harus tetap di dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar, kita harus berbuah dan berbuah banyak. Pada Yohanes tadi 15 ayat 6, ranting yang tidak berbuah akan dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi kita harus memastikan kita jangan seperti ranting yang tidak berbuah.
Jadi kita harus memastikan bahwa buah yang kita hasilkan adalah buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai ada buah-buah yang lain yang kita hasilkan, yaitu buah-buah sesuai dengan keinginan kita, yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Jadi itu sudah kita garis bawahi, yaitu orang yang melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah berarti kita memastikan tinggal di hadirat Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa menghasilkan buah dan menghasilkan buah yang banyak. Apapun masalah yang kita hadapi dengan tanggung jawab. Kita bisa hadapi dengan kekudusan hidup, kesucian hidup. Sehingga kita dibutuhkan tadi ketekunan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini disebutkan ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini juga pemahamannya jangan dangkal atau di permukaannya saja. Karena ini bukan kita sembarangan untuk meminta kepada Tuhan, tetapi syaratnya tidak bisa dilepaskan dari ayat yang sebelumnya. Jadi kalimat yang sebelumnya itu berkaitan. Syaratnya yaitu kita harus pastikan tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, jadi orang yang bisa meminta kepada Tuhan adalah orang yang memastikan tinggal di dalam Tuhan dan menghasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi apapun yang kita minta Tuhan akan berikan, asalkan syaratnya juga sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita, diri kita sendiri. Kalau di sini kita renungkan lebih mendalam, yang Tuhan maksudkan di sini lebih kepada berkat-berkat kekal, berkat abadi, ya, berkat batinia kita yang nanti menjadi milik kita di surga. Itu yang kita minta semestinya. Tapi sekarang ini kan cenderung orang memanfaatkan ayat ini meminta dengan sekendah hatinya. Itu Tuhan tidak berkenan seperti itu. Harus selaras, harus sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita harus terus melakukan pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa mengenakan kodrat Kristus. Kalau kita mengenakan kodrat Kristus, kita bisa peka, bisa sensitif untuk memahami, mengetahui kehendak Tuhan. Nah, kehidupan seperti ini, kalau kita tanamkan dalam kehidupan kita, pasti akan memenangkan jiwa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang. Jadi kita harus memastikan bahwa kita adalah menjadi teladan bagi orang lain. Kalau kita hanya sekedar dekat, ya, sekedar menempel saja, bisa diibaratkan orang Kristen yang kehidupannya biasa-biasa saja. Datang ke gereja, ya, rajin pelayanan, ya, tetapi kehidupannya adalah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa? Karena dia hanya sekedar dekat, sekedar menempel, ya, tidak benar-benar di dalam Tuhan. Semestinya kita pastikan kita di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, terselamatkan melalui kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah buah apa yang kita hasilkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kita harus punya yang namanya buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan penguasaan diri. Apakah kita punya kasih? Kalau kita dianiayai, disakiti, direndahkan, apakah kita masih menyimpan kasih? Atau kita menyimpan kebencian, kepahitan dalam hidup kita? Kalau itu yang kita simpan, kebencian, kepahitan, berarti kita belum berbuah. Apakah sukacita ada dalam hidup kita?
kalau kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, kesukaran, penderitaan, bahkan penyakit sekalipun, apakah masih ada sukacita? Kalau belum ada sukacita, berarti kita belum bisa berbuah. Apakah ada damai sejahtera menghadapi kehidupan yang tidak menentu seperti sekarang ini, badai kehidupan yang silih berganti? Apakah kita masih menyimpan damai sejahtera? Kalau belum ada damai sejahtera, menunjukkan kita masih belum berbuah. Apakah kita punya kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan kepada kepedulian orang, peduli kepada orang, ada kerendahan hati kita, dan kita tidak sombong, tidak temperamental, ya kita penuh dengan penguasaan diri. Kalau ada, berarti kita sudah berbuah. Kalau juga belum ada, berarti kita belum berbuah. Jadi ini adalah kodrat Kristus, buah-buah dari kehidupan Kristus yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mari kita terus bertumbuh dan berbuah seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Kita sebagai orang Kristen sejati, kita disebut Kristen adalah pengikut Kristus. Artinya karakter-karakter Kristus itu harus ada di dalam hidup kita. Kita menjadi teladan berkat di mana kita berada. Tuhan akan menyertai kita, dan juga dalam kehidupan kita akan kelihatan kehidupan Kristus. Orang bisa melihat menjadi teladan berkat bagi banyak orang. Bukan kita menjadi batu sandungan. Kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus berkata-kata, bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana caranya memperlakukan orang, bagaimana caranya dia memandang dunia yang fana ini, bagaimana Tuhan Yesus mengambil keputusan. Itu adalah contoh bagi kita yang kita harus ikuti sehingga kehidupan kita berbuah. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau saat kita menghadapi banyak pilihan dalam kehidupan kita, kita tidak perlu bertanya apa yang harus aku lakukan, melainkan kita bertanya, seandainya Tuhan Yesus hidup ada pada saat zaman sekarang ini, pada masa yang sedang kita alami saat ini, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pribadi Tuhan Yesus telah memberi kita banyak teladan, beberapa contoh yang harus kita ikuti. Inilah pilihan yang paling bijak, ya, yang harus kita ambil. Itulah pilihan yang terbaik untuk membangun karakter Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita baca di Galatia pasal yang kedua ayat 20a mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan sendiri aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sudah sangat jelas sekali, ya, sebagai kita pengikut Kristus yang sejati, kehidupan Kristus akan nampak dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat kehidupan Kristus dalam hidup kita. Inilah buah-buah yang Tuhan kehendaki kita hasilkan dalam kehidupan kita ini, sehingga kehidupan kita ini berguna untuk kemuliaan Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang sudah berbuah, supaya kita lebih banyak berbuah lagi. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi yang belum berbuah, atau setengah berbuah, atau belum matang, atau menghasilkan buah-buah yang lain, masih ada kesempatan untuk kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kita bertobat, dan kita sekarang memulai untuk berbuah. Minta tuntunan Roh Kudus untuk menolong kita, agar kita ada di dalam Tuhan. Jadi syaratnya tadi, syarat yang utama, tidak ada lagi teori yang menyangkal hal ini. Kita bisa berbuah kalau ada kita di dalam Tuhan. Kita pastikan ada di hadirat Tuhan di setiap saat. Kita harus melekat seperti ranting tadi, melekat pada pokoknya. Dimanapun kita berada, kapanpun, Tuhan tetap bersama dengan kita. Jangan sampai nanti, pada saat kita tutup mata, selama-lamanya Tuhan mendapati kita tidak berbuah. Jangan seperti ranting tadi, kalau tidak berbuah akan
akan dibuang, dicapakan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi alangkah indahnya nanti kalau kita tutup mata selama-lamanya, Tuhan mendapati kita sudah berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Sehingga Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang menolong kami agar kami bisa menanamkan firman ini dalam kehidupan kami. Agar hidup kami semakin bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah yang banyak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kami di bumi ini semakin menjadi teladan, menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kehidupan kami. Segala hormat kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.